Tong ya hadis ini ya. Sungguhnya Allah senang manakala rukhsahnya diambil. Lanjutkan hadis, jangan sepotong. Bunyi hadisnya gimana? Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Allah senang manakala rukhsahnya diambil sebagaimana Allah senang manakala ketetapan awalnya diambil. Itu hadis itu berkata begitu tuh. Jadi sama. Kalau umpamanya Bapak Ibu berangkat dari Bandung ke Jakarta. Sampai di Jakarta mau salat maghrib, ya berjamaah dengan imam 3 rakaat. Di sini di Jakarta kita santai-santai saja, nggak perlu dijamak. Ya udah, jangan dijamak. Nanti ikut berjamaah kepada imam setempat 4 rakaat, ya silahkan lakukan. Nggak perlu maksakan diri harus 2, nggak ada perintah, tapi pilihan silahkan. Nah, ini perlu dipahami, makna rukhsah itu jangan berubah menjadi azimah, kecuali kalau Rasul yang merubahnya. Pernah gitu Rasul? Pernah. Rasul ketika di perjalanan perang menuju perang Tabuk, maka para sahabat pada bulan Ramadan disuruh berbuka. Kita ini perjalanan jauh, disuruh berbuka. Kalau sudah suruhan dari Rasul, itu bukan rukhsah, itu azimah itu. Ayo buka sekarang, ini wajib buat Anda buka atas perintah Rasul. Karena Rasul kan berdasarkan wahyu, khusus pada waktu itu. Tapi kalau sekarang umpamanya Bapak Ibu berangkat dari sini ke Surabaya, mau kemana ke Surabaya? Ke keluarga. Emang siapa di situ? Cucu. Menengok cucu di Surabaya kan gitu kan. Di Surabaya berapa hari? Seminggu. Ketika di perjalanan dari Bandung ke Surabaya, telah pamannya entah naik kereta entah naik pesawat, silahkan ambil rukhsah tadi dengan jamaknya, dengan kosornya. Setelahnya tiba di Surabaya, kita sebagai musafir boleh yang 4 diambil 2. Mau ngambil apa enggak? Ya kadang-kadang diambil, kadang-kadang enggak, silahkan. Jamak apa enggak? Jamak itu penyebabnya sibuk. Kalau di sana sibuk silahkan dijamak, kalau enggak sibuk jangan dijamak. Enggak sibuk cuma main-main sama cucu, ya jangan dijamak lah. Penyebab jamak adalah sibuk. Penyebab bolehnya qasar adalah musafir, safar. Banyak orang yang memang menggabungkan, ada jamak ada qasar kan gitu ya. Ada qasar ada jamak, enggak begitu. Bisa jadi orang menjamak tanpa qasar dan mengqasar tanpa jamak. Pertanyaan dari salah seorang dokter. Saya ngisi pengajian hari Ahad, hari Sabtu lupa lagi. Di Jakarta kemarin tuh. Ya, ada dokter spesialis bedah. Ya, pertanyaannya gimana katanya ini menangani? Saya sebagai spesialis bedah. Ya, kadang-kadang mengoperasi itu perlu waktu yang panjang. Bisa ketinggal sholat. Saya bilang, dokter praktek di rumah sakit dekat rumah dokter. Ya, rumahnya dekat rumah sakit. Silahkan dijamak sholatnya tanpa qasar. Ya. Jamak saja tanpa qasar. Karena qasar itu musafir, dia bukan musafir, tapi sibuk. Silahkan jamak. Operasi dari jam 1 sampai jam 6 umpamanya, silakan asar tarik ke zuhur. Sholat dulu, zuhur asar, baru silakan operasi. Mudah-mudahan setelahnya sholat zuhur asar, operasinya beres, mulus. Kemudian nanti maghrib, operasi lagi, silakan jamak, tarik maghrib ke isya. Tapi isya tetap 4 rakaat. Karena di tempat sendiri. Jadi ada jamak tanpa qasar, ada qasar tanpa jamak,
Ada jamak dan qasar, ada tidak qasar, tidak jamak. Jelas sekali. Iya. Kalau dia seorang muslim tidak ada niat, keislamannya dipertanyakan. Kalau dia seorang muslim ya, tidak punya niat, dipertanyakan keislamannya. Kalau seorang muslim pasti punya niat. Seorang muslim pasti. Iya. Boleh. Iya. Setiap muslim pastilah, pasti tergerak hatinya ingin ibadah haji. Cuma belum kebayang dari mana dananya, makanya enggak ngomong. Enggak bicara itu bukan enggak niat, tapi memang mau dibicaraan apa, uangnya enggak ada, kondisinya sudah seperti ini. Pasti ketika mendengar orang pulang haji, hatinya berkata, duh kapan ya saya bisa enggak, kan pasti begitu tuh. Ya, bagi orang yang sudah meninggal, maka yang tepat untuk dibayar saumnya dengan saum lagi. Kecuali kalau keluarga mau mengqadha saum almarhum enggak mampu, silahkan pakai fidyah. Intinya fidyah itu kata Al-Quran ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Atas orang yang tidak mampu membayar qadha, maka silakan dengan fidyah. Jadi tidak mampu membayar dengan saum, maka dengan fidyah. Selama mampu ya dengan saum lagi. Nah, kecuali sekarang itu orang yang meninggal itu memang sakit dan dibayar sewaktu dia masih hidup dengan fidyah. Tapi kalau sudah meninggal, kalimat hadis tadi jelas sekali, man mata wa ali siyamun shoma anhu waliyuh. Siapa yang meninggal masih punya kewajiban saum, maka saum dibayar oleh walinya. Wali itu bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa orang tua. Orang terdekat lah gitu wali itu. Iya. Iya, iya. Kalau otomatis kadang-kadang sampai jam 12 misalkan di Bandung di Cibadak Iya. sholat. Nanti jamnya ke asar juga Iya. itu sibuk belanja Iya. buat keperluan Iya. boleh nggak dijamak? Iya. Ya, selama memang diketahui oleh diri sendiri ini adalah kesibukan yang membuat kita bisa terlambat sholat, bahkan tertinggal, silahkan dijamak. Atau tidak sempat zuhur ditarik ke asar, silahkan dijamak. Tapi ini kan buat belanja, nggak apa-apa. Yang tidak boleh kalau mau nonton Persib, nah ini nggak bisa nih. Iya, nonton Persib sampai waduh dijamak sholat, ini nggak bener ini. Iya. 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 Memang itu adalah merupakan ijtihad lah gitu ya. Jadi dihubung-hubungkan kepada amal yang lainnya. Kalau yang pasti anak sayang kepada orang tua dan dia ingin bersedekah. Karena yang disedekahkan ini adalah warisan dari orang tua, sehingga dia berkata semoga sedekah ini pahalanya nyampe kepada orang tua, kan gitu ungkapannya. Itu adalah merupakan pemikiran. Tapi yang pasti adalah karena ini adalah harta dari orang tua, akan kusedekahkan supaya menjadi amal soleh.
Bila sudah tercatat aku sudah beramal soleh, mudah-mudahan doaku untuk orang tua diijabah, dikabul. Dan setelahnya dia beramal soleh dengan sedekah, memohon kepada Allah ampunan dan rahmat. Sebetulnya yang sangat diperlukan oleh orang yang sudah meninggal itu kan rahmat dan ampunan Allah, bukan nilai sedekah kan. Seberapa banyak sih nilai amal kita? Jangankan dibagi-bagikan kepada yang sudah meninggal, buat kita sendiri tidak akan berpengaruh apa-apa kalau tidak mendapatkan rahmat ampunan dari Allah. Maka yang paling pasti, silahkan beramal soleh berupa sedekah, berupa sholat, berupa baca Quran. Setelah itu berdoa memohon kepada Allah untuk yang sudah meninggal. Dan itu tidak ada perbedaan antara para ulama. Beramal, berdoa setelah beramal, yang disebut dengan tawassul. Tawassul dengan amal. Ingin supaya doa kita dikabul, maka tawassul dengan amal. Silahkan itu. Sebetulnya ya mau di atas namakan ataupun tidak di atas namakan, pada hakikatnya amal dia sendirilah. Maka yang tepat itu beramal silakan sebanyak-banyaknya, semoga menjadi jalan menuju diijabah doa kita. Nah setelah itu sudah memohon kepada Allah. Zakat. Iya. Ya pada dasarnya kalau kita perhatikan istilah akad itu, yang wajib ada akad itu akad nikah tuh. Ya kalau jual beli, zakat, tentunya yang lebih menentukan sejauh mana niat dalam kalbu. Lebih-lebih lagi zaman sekarang, memang zaman dulu untuk jual beli saja kan harus ada ijab kabul. Jual beli ya. Di kampung saya itu nyangakeun artosna nampi barangna mugi asing manfaat, wah panjang. Itu di kampung saya dulu. Kalau sekarang itu harus dipakai terus, bagaimana buat para pengusaha yang hanya menggunakan ATM? Itu repot sekali. Orangnya juga yang beli nggak tahu siapa di mana, hanya melalui internet sekarang. Iya, bisa-bisa tidak sah semuanya itu. Ya tentu ijtihad sangat dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Kita hargailah ijtihad para ulama, tapi tidak bisa kita paksakan untuk semua pihak dan semua orang. Ya? Ya, kalau untuk zakat yang paling penting hati kita berniat untuk zakat dan kita tahu mustahiknya ini memang betul-betul mustahik, ya sah insyaallah. Ya. Melanjutkan amal soleh orang tua gitu maksudnya. Iya. Ya, itu jangankan dari orang tua, dari siapapun. Umpamanya saya sekarang menyampaikan apa yang saya tahu, yang hadir di sini 50 orang, yang 50 mengamalkan yang baik-baik yang saya sampaikan, maka yang 50 masing-masing dapat nilai sesuai dengan amal masing-masing. Dan saya pun kebahagiaan semua amal yang dilakukan oleh, apalagi sekarang orang tua kepada anak. Oleh karena itu maka kita jangan ragu-ragu menyampaikan ilmu kepada yang lain. Kita mungkin hanya sekali mengamalkan, ketika disampaikan kepada orang lain banyak yang mengamalkan. Mudah-mudahan dari amal orang lain kita dapat tambahan nilai tanpa mengurangi yang beramal. Itu perbedaan antara bisnis duniawi dengan bisnis akhirat ya. Kalau bisnis duniawi, sekarang umpamanya saya dapat untung 1 juta, dibagi-bagi, saya kebagian 500, ya kebagian 100, ya 100 itulah. Tapi kalau ilmu untuk akhirat gitu, saya punya ilmu umpamanya 10, dibagi-bagi, akan berkembang saja terus. Dan yang 10 enggak berkurang.
kemudian orang beramal, 1000 orang mengamalkan ilmu yang saya sampaikan, maka yang 1000 dapat masing-masing sesuai amalnya, dan saya juga dapat kebahagiaan dari mereka semuanya. Subhanallah. Inilah kenikmatan. Ya, Mangga. Betul. Jadi sebetulnya itu mengikuti ajaran orang tua dapat gitu. Iya, hadis jelas sekali. Jadi kalau tadi umpamanya bersedekah, rajin bersedekah gitu. Ingat, ini adalah nasihat orang tua, saya harus rajin bersedekah. Maka anak bersedekah itu dapat nilai, ya orang tuanya dapat nilai tanpa mengurangi dia. Jadi tidak pindah amal, enggak. Iya. Tuh. Iya. Nah, itu sebetulnya yang sangat berkaitan dengan hadis in qata amalu illa min thalath ya. Jadi apabila seseorang meninggal maka tidak bisa bertahan amalnya, semuanya putus kecuali dari yang 3. Kenapa 3 disebut? Boleh jadi ada orang yang punya 1. Umpamanya apa yang punya 1 itu? Saya cuma punya harta. Saya tidak pandai mengajar. Dan saya belum punya anak. Nah, bagaimana? Saya ingin mendapatkan amal yang berkesinambungan walaupun saya sudah meninggal. Silakan harta tersebut salurkan untuk pengembangan ilmu. Dan yang memanfaatkan ilmunya juga adalah generasi-generasi yang akan melanjutkan pengembangan ilmu. Maka diharapkan dia akan meraih nilai 3 in 1 itu. Seperti sekarang umpamanya Bapak dan Ibu yang ikut membangun pesantren ini. 1 juta dimanfaatkan oleh sekian banyak santri yang berkesinambungan sampai umpamanya puluhan ratusan tahun. Maka semua ilmu yang diamalkan oleh mereka dengan jasa bapak dan ibu, maka nilai amal ilmu mereka juga akan sampai ke sini. Kenapa? Karena termasuk yang terlibat dalam mengembangkan ilmu melalui hartanya. Saya umpamanya bukan seorang pengusaha, sudahlah dengan menyampaikan ilmunya saja. Mudah-mudahan pas saya sudah meninggal masih berjalan dakwah saya melalui para santri nanti. Lebih-lebih lagi sekarang ya dengan bantuan YouTube sekarang mah. Nah, ini kan dengan bantuan YouTube ini. Ini alhamdulillah dengan Tasaku ya. Tasaku Maqdis ini sudah 100 lebih masuk. Silahkan bisa dibuka di rumah masing-masing. Ini bahkan ini pengajian Sabtu yang lalu nih yang barusan ini. Ya. Jadi, nah, iya bisa. Nah ini tulisannya juga terus tuh. Pengajian Sabtu pagi. Ini cukupkan dulu 2 ayat. Nah, kan? Ini hari Sabtu yang lalu. Nah, sekarang lanjutkan. Tapi ternyata enggak dilanjutkan. Materinya beda sekarang. Ini kan bimbingan Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan menjelang Pilpres ini? Saya ulangi secara sekilas bahwa pemimpin yang harus mendapatkan dukungan adalah orang. Bisa ditulis ini Tasaku itu di YouTube, bisa juga di Google. Atau kalau lupa nyebut Tasaku, mudah-mudahan tidak lupa nama saya gitu. Di Google sebut tulis nama saya akan muncul ini juga. Atau di YouTube juga ditulis nama saya akan muncul juga ini. Sekarang pemainnya ganti ya. Sebagai pemimpin teladan untuk diikuti oleh para pemimpin berikutnya. Kenapa? Karena Allah tegaskan Ibrahim ini sebagai imam linnas bagi manusia. Jadi para pemimpin sekarang
hendaklah menjadikan Ibrahim sebagai teladan bagaimana cara mengatur umat. Ibrahim sebagai manusia sangat berharap ada pelanjut dari nih, udah saya semuanya tuh nggak keselang sama orang lain. Kalau nama ini kemarin tuh saya lihat yang sudah dimasukkan pada hari Kamis sudah 115. Dan ini baru 3 bulan, baru 4 bulan dengan sekarang. Dan pengguna sudah lebih dari 8.000 yang suka membuka ini. Ada taklim di sini, taklim di tempat-tempat yang lain, dan juga ada di radio. Di radio pun sudah dimasukkan. Ya, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita kelancaran dalam segala aspek kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang membuka ini sudah 900 orang lebih nih. Ini 922 orang nih yang sudah membuka ini.